Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Disampaikan oleh Gani Sondoli, SH, MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, dan para undangan, para pengamat, dan rekan-rekan jurnalis. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat berbagai karunia nikmat-Nya yang bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut karunia rahmat, taufik, dan hidayat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin sekalian. Sebelum kami sampaikan pandangan umum, ini fraksi PD Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur atas penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang telah dilaksanakan selama 30 hari full sejak tanggal 13 Juni hingga 12 Juni 2026 yang merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dalam mendorong aktivitas ekonomi serta memperkuat daya saing produk nasional. Dalam penyelenggaraan Jakarta Fair tahun 2026 tahun ini telah mencatatkan sejumlah pencapaian luar biasa dengan diikuti oleh 2.800 perusahaan dan menampilkan 1.800 stand termasuk ribuan pelaku UMKM lokal. Acara tersebut juga berhasil menarik antusiasme yang tinggi dari jutaan masyarakat, tercatat menembus angka 6 juta lebih pengunjung dan mampu mencapai angka transaksi fantastis hingga mendekati 8 triliun rupiah. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan hadirin sekalian. Selanjutnya kami akan sampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan untuk mengefektifkan waktu kami sampaikan secara ringkas dalam bentuk poin-poin strategis terkait rancangan peraturan daerah DKI Jakarta tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Fraksi PD Perjuangan memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah merealisasikan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan penyampaian pidato Gubernur dalam rapat paripurna pada tanggal 29 Juni 2026 yang lalu. Hal ini dilakukan sebagai respon atas upaya untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di masyarakat, khususnya di masa perekonomian saat ini. Para forum yang baik ini dan mulia ini, izinkan fraksi PD Perjuangan menyampaikan pandangan umum perihal peraturan daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah antara lain sebagai berikut. 1.
Fraksi PD Perjuangan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dibahas dan ditetapkan pada tahun 2026 ini. Sebagai respon dan atas kondisi dan dinamika perekonomian Jakarta yang tentu saja terkena imbas secara langsung dari disrupsi ekonomi dunia dan nasional. Sebagai bagian dari pelindungan ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat Jakarta dalam kondisi fiskal dan moneter yang sedang tidak baik-baik saja, pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru memberikan pengecualian penghapusan atas pajak dan retribusi yang pada beberapa sektor seperti pada beberapa objek pajak barang dan jasa tertentu, tenaga listrik, beberapa pengecualian, penghapusan pada objek pajak reklame dan pada objek retribusi atas layanan kebersihan terhadap satuan layanan pendidikan. 2. Fraksi PD Perjuangan mendorong agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menambahkan beban biaya pajak maupun retribusi rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penghuni rusun, hingga masyarakat pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif, UMKM, dan ultramikro. Fraksi juga memberikan dukungan sepenuhnya atas penghapusan denda administratif, pemutihan, penghapusan PBB P2 dan BPHTB yang selama ini sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Terkhusus PBB P2 dan BPHTB, fraksi PD Perjuangan berharap untuk mengembalikan prosedur dan ketentuan seperti pada era kepemimpinan sebelumnya, yakni PBB P2 untuk rumah hunian dengan luas di bawah 100 meter persegi dan NJOP di bawah 100 miliar, serta untuk BPHTB diperuntukkan bagi bidang tanah dan rumah hunian NJOP di bawah 2 miliar. 3. Fraksi PD Perjuangan menekankan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi serta efisiensi sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan menguatkan 3 komponen pokok, yakni data yang valid dan terintegrasi seperti dengan data BPKD, kependudukan, dan perizinan PTSP. Kedua, digitalisasi sistem meminimalisir kontak sipik dan pungli. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah citizen trust, kepercayaan warga, yakni menaikkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Pajak dan retribusi berdampak langsung kepada kebutuhan dasar rakyat Jakarta. 4. Fraksi PD Perjuangan mendorong agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kreasi dan inovasi demi peningkatan penerimaan pajak daerah dengan digitalisasi total pajak dan jaki, ekstensifikasi sektor ekonomi baru semisal pajak e-commerce dan aplikasi, pajak hiburan digital, pajak reklame digital, sehingga pendataan gedung dan kos-kosan mewah yang selama ini luput dari PBB P2 secara optimal, termasuk intensifikasi seperti samsat digital sehingga reward dan punishment bagi wajib pajak, teladan maupun sebagainya. Dalam hal retribusi daerah, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus berani melakukan terobosan, contoh dengan penerapan retribusi dan QRIS atau JEK1 untuk retribusi parkir dan pasar jaya. Optimalisasi kerjasama, pemanfaatan aset hingga konsep pay-as-you-throw dan bayar sesuai sampah. Untuk retribusi sampah dari perkantoran, mal, dan kawasan komersil lainnya. 5. Hingga saat ini pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi tulang punggung
utama pendapat asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Namun, fraksi PD Perjuangan mendorong agar adanya komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber lain, baik itu dilakukan optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun optimalisasi dari lain-lain PAD yang sah, LAPAD hingga hibah dan CSR. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, Gubernur dan hadirin peserta rapat. Sebagai poin penutup dan tidak terpisahkan dari panel umum ini, izinkan fraksi PD Perjuangan menyampaikan sikap secara tegas dan terbuka agar pemerintah pusat mempertimbangkan ulang untuk kembali melakukan pemotongan atas dana bagi hasil maupun transfer ke daerah terhadap pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah panel umum fraksi PD Perjuangan kami sampaikan secara ringkas dan padat dalam forum yang terhormat ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami berharap bahwa masukan yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk kemajuan bersama demi keadilan dan kemakmuran rakyat Jakarta. Atas perhatian pimpinan rapat, Gubernur, Wakil Gubernur, dan kehadiran peserta rapat, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua, sehingga kita dapat terus bekerja dengan baik dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pantun sebagai salam penghormatan. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membawa bekal. Pajak retribusi jangan bebankan warga. Wujudkan kota global yang tetap berkeadilan sosial. Boleh tambah ya, satu kali. Bunga dadap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf diminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Jakarta, 14 Juli 2026, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Pantas Langolan SHMM ditandatangani Sekretaris Dwi Rio Sambodo SEMM ditandatangani. Merdeka!